menggabit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Nah, tadi udah ada 5 peserta yang nampil. Sekarang mari kita masuki peserta yang ke-6. Peserta ke-6 adalah Sohibul Hakim. Sohibul Hakim merupakan pelajar dari SMA Negeri 4. Kepada Sohibul Hakim kami persilahkan. Ilahi tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa thaniyah as-salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim yang gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari surga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan yang indah ini saya Sohibul Hakim akan membawakan tausiah yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj untuk pemuda milenial. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah peristiwa masa lampau yang tidak akan hilang relevansinya bisa kita jadikan pelajaran bagi kita yang berada di penghujung abad ini. Dan kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan di dalam Islam ini memiliki nilai-nilai sejarah. Kita berbicara tentang bulan Muharram misalnya, diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita berbicara tentang bulan Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita berbicara tentang Zulhijjah, diingatkan dengan kurban. Kita berbicara tentang Syawal, diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan cuma ingat pacarnya doang yang setiap hari diteleponin, "Halo sayang, udah makan siang belum?" Ini nih pemuda yang tak dapat dicontoh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan, gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ialah menceritakan peristiwa sejarah itu berbeda dengan satu yang lainnya. Istimewa sekali untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih, seperti yang kita baca dalam surah Al-Isra ayat 1 halaman 282, posisinya di paling atas sebelah kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi biyadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Maha mendengar, Maha melihat. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, istimewa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, Maha suci Allah, Maha suci dari segala kelemahan, Maha suci dari segala kekurangan, Maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah subhanahu wa ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra
agama kita ini terdapat macam-macam jenis ibadah. Ada ibadah yang berat dan harus memerlukan modal yang besar, dan ada pula ibadah yang ringan tanpa modal sepeser pun. Contohnya, membangun masjid berat, perlu biaya yang besar. Menunaikan ibadah haji berat, perlu modal yang besar bagi umumnya bangsa kita. Itu contoh ibadah yang besar, yang berat, dan harus mengeluarkan modal yang besar. Ada pula ibadah yang ringan tanpa modal sepeser pun. Contohnya, sholat. Sahabat, kita di sini ikut prihatin. Tidak sedikit masjid yang bagus-bagus, tidak sedikit musola yang keren-keren, tetapi isinya siapa? Nenek-nenek dan aki-aki, pakcik dan makcik. Kadang-kadang udah masuk tuh waktunya azan subuh, aki-akinya lain tuh mix sama speakernya throttle. Sahabat, aki-aki kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Coba ada anak muda ngomong sama yang lebih tua, pakcik, mohon maaf, pakcik yang jadi imam, biarkan saya yang azan. Anak muda mah azan subuh kan lumayan. As-salatu khairum minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawan ngomong di dalam hatinya, tarik calon mantu. Maka dari itu, ayolah pemuda harus tampil, harus bangkit dan bekali diri kita ini. Selain kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita sebagai pemuda harus smart dan cerdas. Kenapa? Karena di tangan pemudalah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Orang dijalankan tentu saja terima beres. Maka dari itu tidak heran kalau beliau pergi dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, keenam, ketujuh, kemudian naik lagi ke Baitul Ma'mur sampai Sidratul Muntaha, sampai di bawah Arsy menerima perintah sholat. Kemudian berkunjung ke surga dan neraka. Ketua Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai, kita di Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai adalah sebuah wadah yang kita dirikan dalam rangka untuk bagaimana memajukan anak bangsa. Tafakuh Fiddin Dumai adalah institut atau perguruan tinggi satu-satunya berlevel institut yang ada di Kota Dumai dan merupakan institut swasta pertama di Provinsi Riau. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di Kota Dumai. Dengan itu kita memiliki 3 fakultas. Pertama Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Syariah, dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang Kemudian kembali lagi ke Mekah, tidak lebih dari sepertiga malam. Kok bisa? Kalimatnya Asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Artinya untuk mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang digunakan bukanlah logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai pemuda, marilah kita sebagai pemuda yang berbangsa dan beragama, beriman dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan larangannya, dan dekat dari rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita tutup dengan sebuah salawat. Allahumma
comment, share, and subscribe yang banyak ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari Sohibul Hakim. Udah sering ceramah ya? Oh, alhamdulillah udah sering rupanya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan komentator para Dewan Hakim berikut ini. Para Dewan Juri, kami persilahkan. Terima kasih yang disampaikan oleh Dewan Juri. Semoga bermanfaat untuk saya.